Dan tentunya untuk malam hari ini ada talk show yang menghadirkan 4 narasumber. Namun sebelumnya kita mau menyampaikan terkait dengan kolaborator yang kemudian bekerja sama mensukseskan adanya Merdeka Art Fest yang ke-7 ini, tepatnya di tahun 2022, tentunya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada coret-coret kreasi media, kemudian ada Exotico, Pemkab Pinrang, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Lanut Sultan Hasanuddin, Fasi Kabupaten Pinrang, Celebes Aerosport Center, Sahabat Kita, Sanggar Seni Sawito Art, Sanggar Seni Baruga Indonesia, Sanggar Seni Sauraja Sawito, Sanggar Seni Hias, Bala Teater, Teater Tapak Baramuli, Bonsai Kelapa Pinrang, Komunitas Ontel Pinrang, Nanas Donat, Bugis Culture, Authentic Image, Click Picture, Videota Lamini Story, TK Islam Plus E-School, Sepanjang Perjalanan dan X7 Store. Serta tentunya acara Merdeka Art Fest ini didukung oleh Honda, PLN UP3 Pinrang, kemudian Brimo, dan alat pesta karya Lolo. Dan tentunya sesaat lagi kita akan memulai diskusi ataupun juga perbincangan pada malam hari ini. Dan kembali kami menyapa untuk seluruh pengunjung Exotico dan juga Merdeka Art Fest. Selamat datang tentunya di acara Merdeka Art Fest, dan untuk malam hari ini akan ada talk show dengan tema strategi pengembangan potensi pariwisata dirgantara di Kabupaten Pinrang. Dan langsung saja kalau begitu kami mengundang keempat narasumber yang sudah hadir tentunya di tempat ini. Yang pertama ada Ibu Andi Aziza Irma Wahyudiawati Irwan, SAP MSI, selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewan kita yang sudah hadir tentunya di tempat ini. Ya, selanjutnya kami mengundang Kolonel Teklewik Makitulung selaku Kepala Dinas Potensi Dirgantara Lanut Sultan Hasanuddin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk beliau. Selanjutnya kami mengundang Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, ada Bapak Andi Suyuti, STMSI. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya tentunya untuk narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir kami mengundang Bapak Idil Ali ST dari Federasi Aerosport Indonesia Kabupaten Pinrang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk beliau yang tentunya sudah hadir membersamai kita di sini. Oke, baik. Nah, tentunya sudah hadir keempat narasumber kita pada malam hari ini. Oke, baik. Kalau begitu kita akan memulai untuk perbincangan kita pada malam hari ini terkait dengan tema kita, yaitu strategi pengembangan potensi pariwisata dirgantara di Kabupaten Pinrang. Nah, terkait dengan potensi dirgantara ya, di mana kemajuan suatu bangsa salah satunya juga diukur dari kualitas kedirgantaraannya. Sehingga banyak sekali daerah di Indonesia yang kemudian berbondong-bondong untuk mengembangkan potensi ini. Namun untuk daerah Sulawesi Selatan sendiri, ini termasuk daerah yang bisa dibilang agak tertinggal daripada daerah lain untuk di kedirgantaraannya. Padahal Sulawesi Selatan sendiri ini memiliki banyak sekali potensi kedirgantaraan, karena Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki banyak sekali dataran tinggi, termasuk juga di Kabupaten Pinrang. Sehingga potensi kedirgantaraan baik itu olahraga maupun juga pariwisata tentunya harus dikembangkan, karena ini juga bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah.
Nah, untuk membahas terkait dengan tema kita, sudah hadir keempat narasumber kita pada malam hari ini. Kita mau sapa satu-satu terlebih dahulu. Ada Ibu Andi Aziza Irma Wahidiawati Irwan, SAP MSI, selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat walaupun agak-agak flu. Oh, agak-agak flu. Cuaca ya? Iya cuaca, tapi alhamdulillah tenang-tenang bukan ini, karena kalau kita ngomong flu kayaknya langsung, bukan. Bukan yang kemarin ya? Tapi alhamdulillah enggak, cuma karena kayaknya perubahan cuaca jadi suaranya agak serak-serak. Oke, tetap manis kok Bu suaranya ya. Luar biasa malam hari. Juga sebenarnya biar nggak disuruh nyanyi nih. Oh gitu. Kalau begitu nanti kita suruh nyanyi kalau gitu ya. Ya, terima kasih tentunya kehadirannya Ibu Irma, lebih akrab kita sapa Ibu Irma. Kemudian yang kedua ada Kolonel Loik Makitulung, semoga cara penyebutan namanya tidak salah Pak. Selaku Kepala Dinas Potensi Dirgantara Landut Sultan Hasanuddin, kita sapa. Assalamualaikum, apa kabar Pak hari ini? Waalaikumsalam, salam sejahtera, puji Tuhan sehat. Sehat. Ya tadi nyetir lumayan sih, tapi ya lihat suasana begini jadi semangat lah. Oke. Nah, kalau nyebut nama, jangankan saya sering salah juga. Oh, gitu. Anak saya juga sering salah. Oke. Berarti lebih amannya mungkin kita sapa Pak Kolonel aja Pak ya. Lebih amannya mungkin. Kalau nama gaul saya Bapak Odi biasanya. Oh Bapak Odi, oke. Kita sapa dengan Bapak Odi kalau begitu ya, luar biasa malam hari ini. Oke, selanjutnya ada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang. Ada Bapak Andi Suyuti ST, MSI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih fit. Masih Start fit, dari ya? pagi sampai malam masih fit. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tadi pagi dari Lanut Hasanuddin sama anak Paski bareng sama Pak Kolonel, Bapak Odi. Iya. Alhamdulillah sama-sama fit ketemu di sini. Wih, dia luar biasa ya. Asik. Karena auranya kayaknya masih terlihat sangat muda, jadi harus tetap semangat Pak ya. Masya Allah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Oke, luar biasa. Kemudian ada Pak Idil Ali ST dari Federasi Aerosport Indonesia Kabupaten Pinrang. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, karena olahragawan harus selalu sehat ya. Siap. Siap, oke baik. Nah itu dia keempat narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada beliau-beliau untuk memaparkan terkait dengan tema kita, karena mungkin masing-masing memiliki perspektif terkait bagaimana kemudian memajukan potensi dirgantara yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pinrang. Saya mulai mungkin dari Pak Odi, dari Kepala Dinas Potensi Dirgantara Landut Sultan Hasanuddin. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memulai diskusi ya ini ya. Saya tidak ada yang saya paparkan karena saya mungkin hanya memberikan beberapa masukan terkait dengan tema yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih, suatu kehormatan bagi saya diundang ke sini. Seakan-akan kayak paling pinter gitu. Padahal enggak juga. Terkait dengan tema strategi pengembangan potensi wisata kedirgantaraan panjang. Mulai dari strateginya, potensinya, wisatanya, kedirgantaraan. Kalau saya bahas 4 jam. Tapi begini, saya sangat meyakini bahwa ide ini muncul ketika kita melaksanakan kegiatan pada bulan kemarin, bulan Juli, Festival Dirgantara. Memang ide nakal saya bulan lalu itu untuk memicu daerah-daerah yang ada, dan kebetulan, bukan kebetulan ya, kalau kebetulan tuh diundi ya. Pinrang adalah pilihan saya yang pertama di Sulawesi Selatan. Karena saya melihat punya potensi yang sangat besar, punya wilayah yang sangat bagus untuk kami menyodorkan kepada pemerintah daerah
apa yang bisa dikembangkan. Dan alhamdulillah saya lihat sambutan dari pemerintah daerah sangat positif. Kegiatan festival tidak berhenti sampai di situ, ternyata berlanjut sampai kepada memikirkan bagaimana strateginya untuk meningkatkan wisata kedirgantaraan. Saya mungkin berbicara pertama wisatanya dulu ya. Kalau saya sudah browsing di internet, ada banyak sekali objek wisata yang ada di Kabupaten Pinrang, gunung, pantai, waterboom, permandian air panas. Dan ini saya rasa ada di daerah-daerah lain. Ya, kalau tidak salah. Gunung ada di daerah lain, pantai juga semua daerah punya kecuali Toraja ya. Toraja itu nggak tahu pantainya di mana, tapi dia punya gunung yang banyak. Kemudian waterboom ada semua tempat. Lalu pemandian air apa namanya itu juga ada di tempat lain. Sehingga saya melihat belum ada yang terlalu spesifik di Pinrang. Itu yang saya lihat di internet ya. Kalau belum ada yang spesifik, artinya untuk menarik orang untuk datang itu masih agak berat. Karena buat apa saya lihat waterboom di Pinrang kalau di Parepare ada, atau di Maros misalnya ya. Nah, itu contoh. Nah, sehingga kalau berbicara wisata, otomatis harus ada yang sangat menarik. Saya sedikit melihat wisata itu anak-anak muda sekarang bilang apa ya, healing kali ya. Padahal healing kalau lihat bahasa Inggrisnya kayak buat untuk orang sakit sebenarnya. Makanya banyak orang sakit ini gara-gara kurang wisata. Sehingga itulah sebabnya Pinrang harus bergeliat dalam wisata. Apalagi kita udah melewati masa kritis COVID yang kurang lebih 2 tahun ya. Jadi jangan sampai terlambat bangun. Kemudian dirgantara itu apa sebenarnya? Kalau dalam istilah kami, dirgantara itu semua yang berada di atas permukaan tanah. Itu udah namanya dirgantara. Tetapi bukan berarti terus ada lalat itu juga termasuk dirgantara ya. Ada hal-hal yang spesifik. Begitu juga tentang olahraga dirgantara. Olahraga yang dimainkan di atas permukaan tanah. Tapi bukan berarti panahan dianggap olahraga dirgantara. Panah lewat udara juga lah ya. Tapi tidak. Kalau kita berbicara wisata dirgantara berarti wisata yang memanfaatkan wahana dirgantara. Ya, kurang lebih seperti itu. Simpelnya aja ya. Wisata dirgantara apa? Wisata yang memanfaatkan wahana dirgantara. Kita melihat suatu objek wisata, kalau dari tempatnya langsung memang enak juga. Tapi kalau kita melihat dari atas udara, ternyata lebih enak. Nah, gitu lah. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu kenapa Pinrang yang menjadi pilihan kami pada waktu itu, seperti saya sampaikan tadi, punya potensi yang sangat besar. Lapangan Malimpung adalah peninggalan zaman Jepang. Itu kurang lebih 1.800 meter panjangnya, landasan grass strip yang belum dimanfaatkan. Kemudian luas wilayah yang sangat besar, juga datar dengan angin yang sangat bagus setiap hari, cuaca bagus, belum dimanfaatkan oleh Kabupaten Pinrang. Nah, kemudian kami kemarin juga mencanangkan Bukit Manarang ya. Di gerbang masuk Pinrang itu ada satu bukit yang kami lihat sangat potensial, sangat bagus untuk kita kembangkan wisata dirgantara. Kenapa saya bicara begitu? Saya jalan dari Maros sudah melihat apa ya istilah maskot ya. Ketika masuk ke wilayah Maros ada lihat maskotnya roti Maros. Ya. Masuk ke Parepare lihat maskotnya di pinggir pantai, ada pantai apa namanya itu yang ada Pantai Cinta Habibie Ainun ya, kurang lebih keren ya. Masuk Pinrang saya tidak melihat ciri khas. Apa ciri khas sebenarnya? Masa mau lihat paleko ya? Paleko ada di warung-warung ya. Jadi itu yang saya lihat belum ada di Pinrang. Makanya saya dan tim saya Pak Samsul ini kami melihat Bukit Manarang punya sebuah potensi yang sangat besar. Sehingga saya mengistilahkan bisa nggak sih Bukit Manarang ini menjadi mercusuarnya Pinrang. Ketika orang masuk ke wilayah situ langsung tahu oh ini Pinrang. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu dengan luas wilayah yang ada di lapangan Malimpung,
dengan potensi yang ada. Kemarin kita sudah membangun Aerosport Center. Bisa nggak ini menjadi bibit-bibit tempat kita mengembangkan seluruh atlet-atlet olahraga dirgantara di Sulawesi. Di daerah lain kita tidak ada tempat seperti ini. Kalau di Makassar kami mau membina anak-anak untuk olahraga harus cari pantai. Pergi ke pantai mana lah, yang penting ada pantainya, ada anginnya baru kita ini. Di Pinrang tidak perlu, sudah ada lapangan. Jadi kalau berbicara wisata dirgantara, maka cikal bakalnya adalah olahraga dirgantara. Kita jangan pernah bermimpi untuk mengembangkan pariwisata dirgantara kalau olahraga digantaranya tidak dihidupkan. Olahraga digantara itu apa? Ada banyak sekali. Ada aeromodeling, ada paramotor yang seperti ini, kemudian para layang, ada microlight, dan ini semua bisa dijangkau oleh kita yang menyukai kedirgantaraan ya. Ada juga sih yang takut ketinggian, sehingga nggak berani ya. Mungkin Pak Bupati kali ya. Kemarin Pak Bupati saya paksa terbang nggak mau juga. Nah, jadi dengan kita mengembangkan olahraga dirgantara maka akan sangat besar kemungkinan kita mengembangkan potensi wisata dirgantara. Jadi kalau saya lihat wisata yang ada di sini seperti gunung, pantai, dengan kita olahraga dirgantara kita kembangkan maka semua bisa dijangkau. Ya kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau Danau Malimpung di ini ya. Jadi saya kira strateginya adalah kita harus membangun dari dasar, membuat Malimpung sebagai candra di mukanya olahraga dirgantara di Sulawesi, dan membuat Manarang sebagai mercusuarnya Kabupaten Pinrang. Itu yang menurut saya strategi yang harus dimulai, dan tentu saja pemerintah harus turun tangan secara serius dalam hal ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Odi, tentunya sudah menyampaikan perspektifnya dan juga ada beberapa saran yang mungkin akan menjadi PR tersendiri nih untuk pemerintah Kabupaten Pinrang. Dan langsung saja kalau begitu sebelum ke Ibu Irma, kita ke Pak Suyuti terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi MC tadinya saya semangat Pak. Saya tambah semangat. Dianggap muda, tapi yang biasanya melihat saya muda itu jauh lebih muda. Nah, baik, saya langsung saja tentang tema bincang-bincang kita malam hari ini. Biasanya sebenarnya talk show ini kita lebih banyak mengharap masukan dari audiens ya, tentang tema yang apa dibahas malam hari ini. Saya mencoba membahas dari perspektif optik kacamata pemerintah daerah tentang strategi potensi wisata kedirgantaraan. Tadi secara sekilas tadi pembicara Bapak Odi sudah menyampaikan. Namun kalau kita berbicara strategi, tentu kita harus mengupas sedikit tentang potensi. Potensi dari sudut pandang pemerintah daerah, kita harus melihat dari sisi kelembagaan dan regulasi. Kalau di Pemda kan sudah ada instansi yang mengurusi tentang wisata dan olahraga. Kebetulan saya diamanahkan oleh Pak Bupati sebagai pembantu beliau dalam urusan kepariwisataan, olahraga dan pemuda. Dikaitkan dengan judul talk show pada malam hari ini, memang benang merahnya itu tebal sekali, Kemudian dari regulasi, memang tata ruang kita sudah mensonasi potensi wisata yang ada di Kabupaten Pinrang.
kita punya zona 1, zona atau kawasan pembangunan pariwisata daerah 1, kemudian ada sampai 4 zona. Kalau tidak salah, Malimpung itu masuk kawasan pengembangan pariwisata zona 4. Zona 4. Kemudian Lembang juga masuk, Supa masuk, Sawito juga sebenarnya sebagai kota, dia juga sebagai tempat pengembangan pariwisata. Biasanya kalau kota wisatanya wisata perkotaan itu biasanya landmark. Misalnya gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung bersejarah yang ada di kota. Selain itu, potensi dari kelembagaan kita, Pemda yang mengurusi olahraga ini ada KONI. Ada KONI. KONI itu menangani banyak cabang olahraga. Nah, dalam hal ini yang mengurus kedirgantaran olahraga aerosport itu FASI. Dan alhamdulillah tahun ini seiring dengan Festival Dirgantara bulan Juli lalu, itu sudah legitimasinya sudah ada karena sudah ditandatangani oleh pengurus FASI pusat. Dan dalam kesempatan ini salah satu pengurus FASI hadir di tengah-tengah kita, Pak Akil, kalau tidak salah ketuanya Pak Riksan, anggota DPR Kabupaten Pinrang. Nah, dari sisi regulasi dan kelembagaan, saya rasa ini sesuatu kekuatan untuk mengembangkan potensi kedirgantaraan di Kabupaten Pinrang. Kemudian dari sisi peluang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Odi bahwa kita punya Malimpung. Masa kita sudah punya tempat yang seperti ini, kemudian sudah diteragar dengan satu event yang tadinya kita menganggap biasa-biasa saja, tapi faktanya setelah eventnya selesai justru sudah banyak sambutan, banyak tawaran kolaborasi, tapi kan namanya masa yang berlalu itu sudah semakin jauh, tidak mungkin kita bisa kembali. Sehingga evaluasi yang kita lakukan supaya tawaran ini kalau memang betul adanya dan serius adanya, tahun depan kita ketemu, kita sama-sama bangkitkan potensi dirgantara atau kegiatan kedirgantaraan di Kabupaten Pinrang ini. Dan peluang lagi, kita harus tahu bahwa kalau di Cina kan ada namanya jalur perdagangan, jalur sutra. Nah, kalau kita lihat Malimpung ini, dia berada di lintasan menuju ke kawasan strategis, yaitu di Toraja. Toraja itu kawasan pembangunan wisata strategis nasional. Ini memang sudah ditetapkan di kementerian, dia nasional. Nah, kita harus mampu menangkap kawasan ini, Malimpung, bagian daripada strategis itu, karena opsi ke Toraja ada dua, lewat Rampang, kemudian lewat Malimpung, dan jarak lebih dekat, waktu lebih cepat. Biasanya kalau perjalanan pasti yang jadi perhitungan pengguna transportasi ini ya tentu memilih yang cepat, yang efektif ya. Seperti itu. Itulah peluang. Sehingga saya mengatakan dari perspektif kebijakan Pemda ini, potensi pariwisata kedirgantaraan ini ke depan insya Allah makin bisa berkembang baik. Tentu kita harus mampu mengatasi beberapa kekurangan-kekurangan selama ini, karena pariwisata itu multisektor, bukan dinas pariwisata saja. Jujur, saya selama ini menjalankan tugas, terkadang saya dianggap ya kayak Superman lah gitu ya. Superman dimintai rusak jalanan ke saya, karena kebetulan tempat pariwisatanya jalannya rusak. Kemudian tempat pariwisatanya itu ada agro di sana, bisa nanam
tanaman buah, minta bibit sama saya. Nah, itu. Kemudian di sana ada potensi tambak, minta bibit ikan sama saya. Ya kayak Superman lah. Nggak tahu kalau kita ini kan terkadang menunya cuma super mie. Nah, itu. Jadi inilah yang perlu ada pemahaman kepada semua kalangan bahwa harus saling bahu membahu. Kalau saya bisa refleksikan, contohkan di Banyuwangi. Banyuwangi itu mulai satpolnya, badan bencananya, semua bikin event di Banyuwangi, bahu membahu. Nah, tentu juga melalui proses perjalanan, proses pembelajaran, sehingga sangat butuh leadership kepemimpinan daerah harus turun tangan lebih awal. Kemudian kalau sudah terjalin sinergitas pembangunan pariwisata dari multisektor ini akan berjalan secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, kalau semua ini sudah terbangun, dapat kita atasi, kita kembangkan potensi kekuatan kita, peluang kita bisa ini, kemudian kelemahan kita bisa atasi. Tentu di dalam perjalanan kan tentu ada juga namanya ancaman atau paling tidak di dalam perkembangan daerah lain juga berkembang. Nah, tinggal bagaimana mengatur akselerasi pertumbuhan pariwisata terkhusus dari wisata dirgantara ini. Pusat sudah mencanangkan aerosport tourism. Tetapi kita kembali kepada potensi daerah masing-masing, bagaimana daerah memacu dirinya, mempersiapkan dirinya. Kalau kita melihat daerah-daerah tetangga punya seperti Pak Odi katakan tadi, secara alam potensi wisata mereka punya semua. Nah, keunikan ini kita harus kita lakukan percepatan, cepat berbuat supaya lebih cepat naik ke permukaan. Caranya gimana? Secara tidak langsung pelaksanaan festival itu adalah bentuk aplikasi daripada perwujudan sebuah strategi. Nah, strategi untuk ini kan harus memperkenalkan ini naik ke permukaan, ini harus kita buat keramaian. Kita harus menciptakan keramaian. Keramaian itu diciptakan tentu melalui event seperti festival. Nah, kemarin kita sudah buat festival Dirgantara dan itu merupakan tantangan yang besar, namun ya kita bisa lalui bersama. Apapun hasilnya itulah yang paling maksimal dan biarlah yang menikmati bisa menilai. Strategi selanjutnya kita juga harus mempersiapkan suatu dokumen yang kira-kira punya arah yang bagus. Di Pinrang kemarin saya juga mengundang dari Lanut, Bapak Odi sendiri hadir. Itu merupakan strategi yang kami lakukan dengan mempersiapkan rencana induk pengembangan objek. Kami pilih Malimpung kenapa? Karena pemerintah pusat membuka peluang tentang bagaimana mengembangkan pariwisata desa. Malimpung kan ada di desa. Nah, kita harus kawinkan ini dengan program-program, kolaborasikan supaya tragernya bisa jalan bersama, saling mendukung. Nah, kalau Riponya ada, program Anugerah Desa Wisatanya ada, kemudian Aerosport Tourismnya ada, dia bagaikan satu satu kesatuan yang bergerak bersama, yang istilahnya Pak Menteri geber, bisa gerak bersama. Bisa gerak bersama, tinggal akselerasi tadi masuk lagi ke istilahnya Pak Menteri Pariwisata, gercep, gerak cepat. Nah, kalau ini sudah bisa jalan, kemudian kita gaspol, artinya potensinya bagaimana semua terlibat di dalamnya. Nah, itulah barangkali yang perlu kita lakukan ke depan supaya potensi Dirgantara, pariwisata Dirgantara ini di Kabupaten Pinrang bisa bertumbuh terarah dengan baik.
tentu namanya strategi di dalam perjalanan butuh pengendalian. Nah, itu barangkali yang sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan, dan berharap di talk show ini kami butuh banyak masukan agar ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tadi pemaparan dari Bapak Andi Suyuti STMSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang tentunya. Nah, sebentar kita juga akan membuka tanya jawab ya. Jadi yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, nanti kami akan persilahkan di sesi tanya jawab. Kita beralih ke Ibu Adi Irma. Nah, kita juga mau minta perspektif dari beliau ini terkait dengan tema kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya kembali menyapa semuanya dulu di depan sini biar mungkin lebih semangat, karena ada beberapa meja yang kosong, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nambah semangat lagi, saya buka dengan pantun lagi. Jumat malam di Eksetiko, selamat malam buat yang jomblo. Lebih rame kalau kita mancing dengan hal-hal yang biasanya bisa memantik ketawa, biasanya lebih ramai. Baik, tadi di awal sudah dipaparkan mengenai kedirgantaraan oleh Pak Kolonel, oleh Pak Kadis Pemuda Olahraga. Mungkin saya hanya sedikit memaparkan lebih ke bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya manusianya. Sumber daya yang akan kita gunakan untuk bagaimana mengembangkan kedirgantaraan yang ada terkhusus di Kabupaten Pinrang. Sebelumnya awalnya pas saya diberikan undangan dengan tema ini, saya kaget-kaget sebenarnya. Kenapa saya di sesi ini begitu. Waktu acara di Malimpung kan saya tidak ada, begitu sebenarnya kurang lebih. Kenapa saya karena tidak ada biar saya tahu begitu mungkin Pak Kolonel ya. Kenapa saya berada di sesi ini pada waktu di Malimpung itu saya tidak ada. Jadi mau tidak mau tadi saya googling, sudah. Tadi untung tadi Pak Kolonel memaparkan apa dirgantara itu, kalau tidak saya langsung googling di sini. Baik, tadi sudah dipaparkan bagaimana sebenarnya masalah kedirgantaraan. Kalau berbicara potensi alam yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang mungkin ini adalah salah satu kabupaten yang paling beruntung menurut saya. Kenapa? Kalau katanya orang di Kabupaten Pinrang itu semua tempat wisata tersedia. Ada lautnya, ada gunungnya. Kalau di kabupaten rata-rata kalau sudah ada lautnya biasanya gunungnya tidak ada. Kalau ada gunungnya biasanya lautnya yang tidak ada. Jadi tapi di Kabupaten Pinrang ini dari ujung Kecamatan Supa sampai Kecamatan Lembang itu kita bisa menikmati sepanjang sini ada laut dan di sana ada dataran tinggi, termasuk sudah ada di Malimpung. Nah, kita masuk Pinrang tadi ada katanya yang di Alita tadi itu ada dataran tinggi. Nah, mungkin itu saya juga sangat mengapresiasi karena Pak Kolonel katanya tadi kenapa saya memilih Kabupaten Pinrang untuk pertama kali mengadakan kegiatan ini, karena ya tidak mungkin Pak Kolonel melihat kalau tidak ada potensi yang ada di Kabupaten Pinrang. Nah, maka dari itu sebenarnya kemarin saya sangat-sangat bersyukur ketika melihat event yang ada di Malimpung. Saya sendiri terus terang tidak pernah terbayangkan kalau eventnya sebesar itu. Kalau eventnya akan terjadi sebesar itu. Tapi alhamdulillah, karena kenapa? Pertama, pasti perekonomian yang di Kabupaten Pinrang waktu itu pasti perputarannya sangat cepat. Teman-teman di daerah Malimpung secara khusus pasti merasakan efek dampak yang terjadi ketika ada kegiatan itu. Nah, maka dari itu saya sebenarnya hanya ingin bagaimana kita sebagai masyarakat khusus mungkin kaum milenial, karena tadi sebelum di awal juga kita berbincang sedikit dengan Pak Kadis bahwa teman-teman di Pinrang ini sudah punya potensi untuk itu. Semuanya sudah ada. Teman-teman di Pinrang sudah ada, terbukti dengan hadirnya kegiatan pada malam hari ini. Ini juga terbukti adalah bentuk kegiatan kerja keras dari teman-teman. Kalau katanya Pak Kadis, kita ini bukan Superman. Kita bukan Superman, tetapi saya yakin kita bisa menjadi super team ketika kita mau berkolaborasi bersama. Nah, ini yang kita butuhkan. Saya terkhusus
yang mewakili mungkin teman-teman milenial di parlemen, saya sebenarnya berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, sumber daya manusia, sumber daya teman-teman yang ada di Kabupaten Pinrang bisa lebih ditingkatkan lagi. Kita hanya yang butuh pertama support dari pemerintah. Tadi Pak Kadis sudah mengatakan kita akan siap berkolaborasi. Nah sekarang bagaimana teman-teman pemuda mau berkolaborasi dengan kita, karena kebanyakan biasanya mudah-mudahan tidak ada di tempat ini. Banyak juga yang terjadi ketika teman-teman pemuda ini biasanya hanya mau dicekoki, mau disuap dulu, kemudian mau bertindak. Ini kita berbicara secara umum. Nah alhamdulillah, tetapi kalau sudah ada yang memancing seperti ini, mudah-mudahan kita sebagai anak muda sudah bisa terpancing dan terus-menerus melanjutkan kegiatan seperti ini. Kita sekarang bagaimana bisa bekerja sama dengan pemerintah, fasilitas insya Allah juga akan disediakan, nanti juga akan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, sudah ada juga dukungan dari Bapak Kolonel, Pak Angkatan Udara, dari Lanut Angkatan Udara, jadi saya kira semua sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan, saya hanya berharap terus mudah-mudahan event-event seperti ini bisa menjadi event tahunan kita ke depan, dan sekali lagi sumber daya memang yang sangat-sangat kita butuhkan. Sumber daya teman-teman. Pak Kadis tadi mengatakan saya bukan Superman, tetapi sekali lagi saya mengatakan kita butuh yang namanya super team. Kita siap mensupport selama teman-teman dan sumber dayanya itu ada. Semua di Pinrang ada, potensinya ada. Nah nanti sekarang bagaimana kita bisa menjalankan ini sehingga bisa terjadi hal-hal yang lebih baik setelah kita melakukan kegiatan kemarin. Tentunya ada beberapa evaluasi yang kemudian menjadi catatan buat kita untuk memperbaiki kegiatan ke depannya sehingga bisa menjadi kegiatan yang lebih baik tentunya, dan kemudian bisa mengundang banyaknya wisatawan yang masuk. Karena berbicara pariwisata sebenarnya bukan hanya melihat bagaimana keuntungan yang akan kita dapatkan, tetapi salah satu cara kita untuk mempromosikan suatu daerah yang kita tinggali, yang kita tempati. Ini menjadi salah satu cara kita bagaimana memperkenalkan. Tadi contoh kecil, saya tadi sore sempat membuka suatu lomba, kegiatan lomba menyanyi dalam rangka memeriahkan 17 Agustus di suatu desa di Kecamatan Matiro Sompe. Itu letaknya di tengah-tengah sawah. Jadi saya mengatakan ini adalah salah satu bentuk cara kita mempromosikan bagaimana memamerkan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa di Pinrang juga ada tempat wisata seperti ini. Tidak harus jauh-jauh ke Bebek tepi sawah mungkin yang ada di Pulau Dewata yang sekarang cabangnya sudah ada di Kabupaten Goa. Di Kabupaten Pinrang juga sudah ada hal-hal yang kurang lebih sama seperti itu. Nah ini salah satunya, mudah-mudahan di Malimpung, di Bukit Manarang nanti ini bisa terwujud. Tentunya sekali lagi kita membutuhkan partisipasi teman-teman, karena bagi saya walaupun pemerintah mempunyai keinginan besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, dari teman-teman, tidak akan terjadi juga. Itu sangat-sangat mustahil, karena kita butuh kerjasama yang baik untuk membantu bagaimana kita melihat pariwisata kita bangkit, terutama dengan minat pariwisata kedirgantaraan. Karena sudah ada tadi Aerosport yang sudah dibuat, dan di sini sudah ada juga cabang olahraganya ternyata di Kabupaten Pinang. Jadi memang betul-betul bagaimana kita membangkitkan sumber daya yang ada di Kabupaten Pinang, kita memanfaatkan secara baik, dan kemudian kita buktikan bahwa Kabupaten Pinang juga ada, biar nanti kalau Pak Kolonel masuk Pinrang sudah ada juga maskotnya di depan Kabupaten Pinrang. Seperti itu mungkin kurang lebih. Mungkin itu saja dari saya berharap tentunya kita bisa berkomunikasi lebih aktif di sini agar suasananya juga bisa lebih cair. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tentunya untuk Ibu Andi Irma selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah hadir dan juga memaparkan terkait dengan persepsinya. Nah, saya ke narasumber kita yang terakhir dari Federasi Aerosport Indonesia Kabupaten Pinrang yang tentunya nanti juga akan menjadi pelaku utama ini jika hadirnya Dirgantara di Kabupaten Pinrang. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Idil Ali ST. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera dan alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Jadi berbicara tentang potensi wisata Dirgantara di Pinrang, saya kira semua tadi hampir semua sudah dijelaskan oleh Pak Kolonel, Pak Odi, dan Pak Kadis. Ya, begitu juga tentang sumber daya manusianya oleh Bu Irma. Jadi di sini mungkin saya ingin berbicara atau mengajak ya pemuda-pemuda Pinrang. Artinya bahwa untuk wisata Dirgantara ini atau olahraga Dirgantara ini, aerosport ini, kita sudah didukung luar biasa, dukungan yang luar biasa dari Lanut Hasanuddin ya, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, itu dukungannya sudah luar biasa sekali. Jadi di sini mungkin saya lebih mengajak kepada anak putra-putri Kabupaten Pinrang, pemuda-pemudi Kabupaten Pinrang untuk jangan cuma jadi penonton, jadilah pelaku ya. Jadi ini sudah betul-betul didukung oleh berbagai pihak. Marilah teman-teman kita betul-betul ini sudah dibuatkan wadah ya. Jadi FASI ini adalah Federasi Aerosport Indonesia. Jadi sejarahnya itu berdiri tahun 1972, 17 Januari. Jadi kalau di Pinrang itu sendiri saya perkenalkannya. Jadi Pinrang itu untuk FASI Pinrang itu tahun ini ya bersamaan dengan Festival Dirgantara kemarin itu baru diresmikan. Artinya baru SK-nya keluar, tapi dirintisnya itu sudah lama ya. Jadi penuh perjuangan untuk merintis FASI Pinrang ini. Jadi FASI itu sendiri adalah wadah atau organisasi yang mewadahi untuk teman-teman yang punya hobi di bidang olahraga Dirgantara. Jadi karena kita ketahui bahwa olahraga Dirgantara itu sendiri adalah olahraga yang artinya dia ekstrim ya, artinya dia punya tingkat resiko yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang dia olahraga terekstrim nomor 1. Jadi ada 3 olahraga ekstrim ya. Yang pertama itu olahraga Dirgantara, baik itu para layang, para motor dan lain-lain yang menyangkut aerosport. Kemudian yang kedua itu diving, baik itu free diving atau scuba diving. Kemudian ada rock climbing. Jadi itu ada 3. Nah, makanya dengan adanya Federasi Aerosport Indonesia ini itu mewadahi dan mengarahkan teman-teman yang ingin punya hobi olahraga Dirgantara ya. Jadi di situ mungkin ada regulasi dan aturan tentang olahraga Dirgantara ini. Jadi contoh misalnya mungkin di Pinrang saya lihat ada beberapa ya teman-teman yang sering main drone race ya. Jadi itu kalau bisa ya bergabung di FASI Pinrang ya. Jadi yang suka aeromodeling atau pesawat RC itu ya wadahnya di FASI Pinrang, Federasi Aerosport Indonesia untuk Pinrang ya, daerah Pinrang. Jadi tentu saja ada lebih diarahkan lah ketika teman-teman bergabung. Jadi kedepannya nanti ini program kami dari FASI Pinrang itu sendiri adalah untuk melakukan diklat pendidikan. Jadi kami memanggil teman-teman pemuda-pemudi Pinrang bisa bergabung ya. Jadi untuk diklat para layang ya Pak Samsul. Ya, diklat para layang yang dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan, akan dibantu oleh Pemda, pemerintah Pinrang dan Lanut Hasanuddin. Jadi ini kedepannya program kami itu. Jadi untuk
mencari sumber daya manusianya. Ya, jadi tadi Pak Kolonel sudah berbicara tentang peluang, berbicara tentang potensi. Yang sekarang kita berbicara tentang kita mau cari sumber daya pelakunya. Jadi di sini saya lebih mengajak pemuda-pemuda Pinrang, teman-teman, untuk jadi pelaku, ya. Jangan cuma kita jadi penonton. Kita cuma mau melihat orang terbang, ya. Jadi kami dari Pasi Pinrang ini mengajak teman-teman bergabung, ya, jadilah kita pelaku. Jadi sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari kita bangkit, ya, untuk pemuda-pemuda Pinrang. Jadi ya, di sini saya mengajak teman-teman, jangan kita selama ini kita jadi penonton, ya. Kami mengajak teman-teman bergabung di Pasi Pinrang yang hobi misalnya aeromodeling atau RC, ya, di Malimpung itu sudah ada Aerosport Center, ya. Jadi di situ kita bisa berbagi ilmu tentang aeromodeling. Kemudian kedepannya ini yang kita akan kembangkan adalah Bukit Manarang atau Bukit Paralayang nantinya di sana untuk olahraga aerosport paralayang. Jadi olahraga dirgantara ini atau kegiatan aerosport ini jadi terbagi jadi dari dua segi, yaitu segi hobi dan non hobi. Jadi mudah-mudahan diklat yang akan kita laksanakan dalam bekerja sama dengan pemerintah Pinrang, pemerintah daerah Pinrang ini akan terlaksana dengan baik. Jadi kita memanggil putra-putri Pinrang untuk bergabung. Jadi bukan cuma tentang hobi, ya, hobi atau jadi, tapi mudah-mudahan diklat ini nanti atau ketika teman-teman bergabung itu bisa melahirkan atlet-atlet, ya, atlet-atlet paralayang. Karena kalau di Sulsel belum menjadi cabur, ya, Pak Kadis. Sudah. Oh iya. Jadi ini dia paralayang ini sendiri merupakan cabang olahraga yang diperlombakan. Jadi kita berharap nanti kedepannya Pasi Pinrang ini dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Seperti halnya mungkin kita ketahui seperti panjat tebing. Untuk panjat tebing Pinrang itu berprestasi. Hampir setiap Porda itu medali yang paling banyak dari Federasi Panjat Tebing Pinrang. Jadi kita juga berharap Pasi Pinrang ini melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Insya Allah, ya. Jadi harapan kami dari Pasi Pinrang seperti itu. Jadi berbicara tentang aerosport, kemudian masalah wisata mungkin sudah dipaparkan oleh narasumber dari Pak Kadis dan Pak Odi. Pinrang itu lengkap. Pinrang itu punya potensi yang luar biasa. Kalau saya sendiri saya bilang Pinrang itu adalah Indonesia kecil. Semua ada di Pinrang. Apa yang Anda cari semua ada di Pinrang. Kemudian letaknya strategis. Untuk potensi wisata itu letaknya strategis. Semua bisa masuk dari arah manapun. Pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Barat. Yang mana yang kira-kira berpotensi untuk pengembangan olahraga dirgantara dan pariwisata dirgantara. Kenapa? Karena kami TNI tidak punya kewenangan untuk mengembangkan wisata. Yang punya Pemda. Kami hanya punya kewenangan terhadap kontrol ruang udara dan pengembangan olahraga dirgantara. Nah, inilah yang pemikiran itu membuat kita harus ada kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri agak sulit mengembangkan olahraga dirgantara kalau tidak menggandeng TNI Angkatan Udara.
Ya, dari segi kepelatihan, dari segi peralatan, dari segi perizinan, semuanya melalui TNI Angkatan Udara. Nah, jadi itu yang mungkin perlu dipahami dulu. Kemudian saya menjawab pertanyaan tentang sertifikasi drone. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan 2 kali sertifikasi untuk drone, BRP 45 dan BRP 51, Basic Remote Pilot Drone di Makassar, ya. Nah, yang terakhir ini adalah komunitas droner dari PLN. PLN Pindrang ada yang ikut itu. Jadi seluruh pengguna drone PLN yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat berkumpul di Makassar dan kita didik selama 3 hari. Lalu kita terbitkan sertifikasi sehingga dia sudah bersertifikat FASI. Perlu saya infokan ada 2 penerbit sertifikat, Federasi Aerosport dan Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI). Akan tetapi yang diakui secara internasional adalah Federasi Aerosport Indonesia, ya. Dan sejak tahun kemarin drone sudah masuk dalam salah satu cabang olahraga FASI. Yang dipertandingkan adalah racing, ya. Nah, kami mengeluarkan sertifikat ada 2 jenis, baik yang aerial maupun mapping. Dan kalau tidak salah kisaran 1 juta sampai 1,5 deh kalau nggak salah. Saya lupa juga karena bukan saya terima duitnya kemarin. Kurang lebih segitu, ya. Pada dasarnya syaratnya adalah tahu pakai drone. Kalau nggak tahu pakai drone nggak dikasih sertifikat, Mas. Ya, tahu pakai drone dulu, tahu nanti aturan-aturan akan diberikan pada saat pelatihan. Pada saat proses sertifikasi itu diberikan aturan-aturan bagaimana peraturan Menteri Perhubungan tentang penggunaan drone, tentang keamanan wilayah udara, ancaman drone terhadap keamanan penerbangan. Jadi banyak sekali pengguna drone di Indonesia karena drone sekarang sudah jadi ini ya, jadi barang, kalau dulu barang mewah ya, sekarang masih. Jadi banyak sekarang pengguna drone, baik itu secara perorangan maupun instansi. Nah, kalau yang sudah mulai mengerti sudah mencari sertifikat. Yang sayangnya yang tidak tahu, terbang seenaknya, masuk ke ketinggian tertentu, dia tidak tahu ada regulasi-regulasi tertentu dalam peraturan Menteri Perhubungan. Dan kalau ini terjadi, ada seseorang menerbangkan drone secara liar lalu menyebabkan kecelakaan udara, ini kriminal. Bisa dipenjara, ada aturan dalam Menteri Perhubungan itu jelas. Ini yang sedang kita berusaha sosialisasikan kepada rekan-rekan droner se-Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah kemarin komunitas drone di Makassar dengan sukarela datang bergabung ke kami di kantor, menyatakan diri bergabung dalam FASI Sulawesi Selatan, sehingga regulasi-regulasi yang terkait dengan penggunaan drone bisa kita berikan. Jadi untuk tahun ini kami rencana akan mengadakan satu lagi sertifikasi pilot drone, kemungkinan dalam bulan September atau Oktober akan kita laksanakan sertifikasi, dan syaratnya itu tadi, Mas, ya, tahu nerbangin drone. Udah nerbangin drone dulu baru sertifikat. Jadi dan kalau memiliki drone sendiri bukan suatu syarat. Ada orang yang tahu ahli dalam menerbangkan drone tapi nggak punya drone. Ada. Sewaan biasanya itu. Ya, sekarang PLN di seluruh Sulawesi Selatan sudah berlisensi dan mereka melaksanakan pekerjaan memeriksa jaringan instalasi segala sudah menggunakan drone. Ya. Jadi itu, Mas, mudah-mudahan nanti kalau bulan depan jadi, nanti kita sampaikan ke Pindrang, ke Pak ini ya. Karena secara resmi, secara nasional drone ini sudah masuk dalam organisasi FASI.
Ya mudah-mudahan kita bisa adakan drone racing nanti ya di Makassar ya. Itu mungkin Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Odi sudah menjawab. Masih ada mungkin yang ingin? Ya, oke. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Fajar Bakri. Nanti kita juga akan melempar ke penanya yang ada di belakang. Silakan, persilahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fajar Bakri dari Coret-Coret Kreasi Media. Ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, menyambung pertanyaan selanjutnya lagi. Jadi masalah sertifikasi drone, tadi kata Pak Bang Odi mungkin akan ada rencana sertifikasi untuk di bulan 9 atau bulan 10. Ya, kebetulan kami dari teman-teman Coret-Coret Kreasi Media di bulan Oktober nanti akan berencana membuat sebuah event yang tentu salah satu bagian dari event itu ada terkait lagi dengan Dirgantara. Apakah memungkinkan sertifikasi drone itu, pelatihan sertifikasi drone itu dilakukan di Pinrang? Ya, bukan di Makassar, di Pinrang. Ya, kalau memungkinkan tentu kami meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Dispaspor, dan tentu dengan dukungan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini dukungan dari Ibu Dewan yang terhormat. Ya. Yang kedua, terkait pariwisata Dirgantara, ini juga banyak bermunculan pertanyaan dari teman-teman fotografer maupun videografer di Kabupaten Pinrang terkait dengan lahan di Malimpung. Lahan di Malimpung. Apakah area di Malimpung ini bisa diakses untuk umum atau harus izin, dan seperti apa proses perizinannya? Contoh misalnya, teman-teman di fotografer atau videografer itu mau melakukan kegiatan misalnya prawedding. Ya, mendapat job prawedding, mungkin di sana kan ada ada pesawat yang di sana, ada pesawat fixed wing yang standby di sana. Apakah memungkinkan misalnya teman-teman ini melakukan foto misalnya dengan latar pesawat, atau pesawatnya terbang dan mekanismenya seperti apa? Nah, ini mungkin pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, jadi ya sayang ini bikin acara kalau tidak banyak bertanya. Jadi yang ketiga, tadi sudah dibahasakan oleh Bang Odi bahwa pariwisata Dirgantara tentu tidak bisa tanpa olahraga Dirgantara terlebih dahulu yang dibesarkan. Ya. Dalam hal ini kita sudah digambarkan tadi bahwa potensi Pinrang sudah luar biasa dari sisi sumber daya alam. Dari sisi ada Malimpung, ada Manareng yang digambarkan tadi yang luar biasa, potensi angin yang luar biasa dan sebagainya. Sekarang ini kita berbicara masalah SDM. Ya. Sekarang ini kan ada potensi daerah yang luar biasa ini. Sekarang ini tentu ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan tidak diawali dengan persiapan SDM terlebih dahulu, itu juga saya rasa agak mustahil. Ya, tiba-tiba kita mungkin adakan kegiatan mengundang dari pihak luar, tapi kita sendiri jadi penonton di rumah sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk empat narasumber di atas, mungkin dari Fasi, dari Dispaspor, dari Kadispot Dirga, dengan dari Bu Dewan. Seperti apa sih strategi kita, langkah awal kita untuk menyiapkan SDM itu? Apakah itu atlet aerosport, apakah itu atletnya mungkin dari para layang atau dari apa? Apakah sudah ada langkah strategis yang direncanakan dalam waktu dekat ini? Ya, mungkin cukup sekian 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Kak Fajar Bakri dari Coret-Coret Kreasi Media. Mungkin bisa langsung dijawab. Yang pertama tadi tentang sertifikasi, apakah bisa dilaksanakan di Pinrang ya, seperti itu. Kemudian untuk perizinan di daerah-daerah tertentu misalnya seperti Malimpung ketika ingin digunakan. Kemudian juga yang ketiga ya terkait dengan persiapan SDM-nya, strateginya seperti apa. Mungkin siapa yang bisa menjawab pertama?
Oke. Terima kasih Mas Fajar. Baik sekali pertanyaannya, tapi saya menjawab beberapa ya. Ada beberapa, kalau bisa nggak di sini tanya Pak Uti ya. Kata Pak Uti boleh. Syaratnya yang penting ada pesertanya. Kalau pelatihnya dengan perangkat lain saya datangkan dari Jakarta dan dari Makassar ya. Bisa aja dilaksanakan di Malimpung atau di Pindrang sini ya, tidak masalah. Kemudian akses Malimpung ini yang punya, yang jaga itu Pak Samsul. Kalau mau prawedding boleh saya jadi peran pengganti nggak apa-apa. Kan cuma foto, weddingnya kan yang lain, ya. Atau Pak Uti mungkin jadi untuk foto prawedding mungkin berkenan. Jadi boleh saja Mas, silakan bisa dikoordinasikan dengan Pak Samsul. Pak Samsul tinggal lapor ke saya. Justru itu bagus. Ini yang menggelitik pikiran saya untuk menambah tadi yang namanya strategi. Jadi ada lagi strategi yang belum diungkit adalah publikasi. Ya. Kemarin kita sudah mengundang pejabat dari Jakarta untuk meresmikan Aerosport Center Sulawesi. Selebes Aerosport Center ada di Pindrang. Lalu mau kita apain? Mau kita pakai kah atau tidak? Nah, yang bisa mengangkat ini adalah rekan-rekan fotografer dan publisher ini. Kalau nggak dipublikasikan, ya percuma juga. Nggak apa-apa, wedding dulu lah ya. Nanti lama-lama kan diklat. Tapi jangan wedding lagi, wedding lagi, wedding lagi. Wedding diklat, wedding. Nah, strategi itu Pak. Kemudian tadi saya lupa menyampaikan, untuk pariwisata Dirgantara Pindrang sebenarnya kami sudah memikirkan sebelum menggelar festival. Ada 2 akar yang kita bangun di sana, 3. Pertama, kita membentuk Aerosport Center, diresmikan dari Jakarta. Yang kedua, saya berusaha mensahkan Federasi Aerosport Pindrang. Ini akarnya olahraga Dirgantara, fasinya harus hidup. Lalu apa akar yang ketiga? Pramuka. Pramuka Dirgantara Pindrang, Saka Dirgantara Pindrang itu adalah yang pertama terbentuk setelah Makassar. Jadi di Sulawesi Selatan baru ada 2 wilayah yang punya satuan karya Dirgantara, Makassar dan Pindrang. Jadi akar ini sudah kita bentuk sebagai strategi awal. Tinggal pemerintah mau dilanjutin apa enggak gitu ya. Jadi akarnya udah kita kasih 3 akar itu. Aerosport Center sudah kita bangun, fasi daerah sudah kita sahkan, dan Saka Dirgantara kita bentuk. Jadi itu saya kira mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Bakri ya. Kalau foto-foto ajak-ajak Mas, ya jangan cuma ngomong doang saya diajak sini. Silakan. Saya tambahkan ya, Mas Fajar. Jadi sekaitan dari dukungan Pemda dalam hal ini, seperti tadi saya katakan lebih awal bahwa kita punya potensi kekuatan dari sisi kelembagaan. Sekarang sudah ada FASI, kemudian ada Pramuka, kemudian ada OKP lainnya. Nah, dari sisi dukungan ya tidak usah dikhawatirkan lah kalau dukungan support dari dalam bentuk rekomendasi, artinya kami sangat recommended kalau ada acaranya. Cuman kaitannya dalam hal sinergi program, hubungannya dengan penjadwalan, ya tentu kan tidak enak kalau hanya dukung secarcik kertas kan, paling tidak ada support anggaran juga. Kami di pemerintah daerah itu ada aturannya tentang kegiatan ini. Jadi bukan berkegiatan pada bulan ini langsung bisa. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari ini atau tahun ini bisa menjadi bahan kami khususnya untuk
bagaimana ke depan bisa kita sinergi berkolaborasi dalam berkegiatan. Karena kalau bulan 10 tentu kalau dari Dispaspor support administrasi pasti ya. Cuman kayaknya dalam acara ini kita hanya berharap dulu dari perorangan atau klub, Komandan. Ini padahal sebenarnya masyarakat juga ini istilahnya perlu kita berdayakan seperti apa yang ada di aturan Perda Kepemudaan. Tugas kami adalah istilahnya memberdayakan pemuda yang ada di Kabupaten Pinrang. Nah, ini harus bagaimana caranya kami melibatkan mereka. Ya, insya Allah kalau ke depan kami bisa turut dalam kaitannya penganggaran dalam berkegiatan seperti ini. Tapi kalau bulan 10 ya kami sih berharap ada sinergitas dari provinsi. Di sini ada Andi Irma, anggota dewan kita, ya mudah-mudahan di bulan 10 ini masih ada gitu. Yang jelas sumber berkegiatan sudah ada disampaikan tadi Bang Odi bahwa Pramuka Saka Dirgantara. Pramuka itu dari Dinas Paspor, saya binaan Dinas Paspor, dia punya sumber dana. Dan saya sudah katakan bahwa ke depan Saka Dirgantara yang sudah kita resmikan harus punya penetrasi dalam hal berkegiatan di Pinrang. Nah, itu barangkali yang sementara yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin Ibu Andirma boleh menambahkan, silakan Ibu. Baik, saya hanya menambahkan beberapa saja karena tadi sudah hampir sebenarnya sudah dijawab semua oleh beliau-beliau ini. Saya hanya sedikit menambahkan dan terutama yang dikatakan Pak Kadis masalah mensupport kegiatan. Kalau berbicara mensupport kegiatan, berbicara sinergitas, kalau kita tanya bisakah disupport, pasti saya langsung jawab di sini bisa. Seandainya anggaran itu yang mengelola saya sendiri, hari ini pun saya bilang bisa. Tetapi karena yang namanya pemerintah, pemerintah berarti kan ada pihak eksekutif, ada pihak legislatif dan sebagainya. Ada beberapa regulasi, ada beberapa kebijakan yang memang harus kita patuhi. Kita mengikuti beberapa nomenklatur dan sebagainya. Tidak serta-merta kita memasukkan kegiatan hari ini kemudian ujuk-ujuk minggu depan sudah bisa terlaksana. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi saya kira selama kita mau merencanakan suatu kegiatan ataupun menginginkan membuat kegiatan yang dimaksud tadi, bolehlah nanti kita coba sharing bersama Pak Kadis, kemudian bentuk sinergitasnya seperti apa, boleh kita bicarakan lebih lanjut. Tapi kalau tadi Pak Kadis tanya mudah-mudahan bisa untuk bulan 10, saya jawab tidak bisa. Tapi kalau bulan 10, iya, karena kalau kita berada di lingkup pemerintahan, saya kira kita paham betul bagaimana metode kemudian kita bisa membuat suatu kegiatan. Harapan kita memang mudah-mudahan untuk tahun 2023 kita bisa mensupport full kegiatan teman-teman yang direncanakan dan kemudian bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk memikat masyarakat untuk mempromosikan pariwisata kedirgantaraan, begitu kurang lebih mungkin Kak Fajar. Kalau saya ditanya sebagai anggota DPR, sebagai pemuda kaum milenial, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan suatu pariwisata, suatu daerah ataupun suatu kegiatan. Misalnya tadi kalau dikatakan Pak Kolonel, kita bisa memanfaatkan yang namanya fotografer misalnya, kemudian sekarang media sosial bertebaran di mana-mana. YouTuber, Instagram, Facebook, sekarang ini semua media sosial bisa kita masukkan foto
Misalnya saja dengan acara malam ini sudah bisa kita sharing di media sosial kita. Misalnya malam ini Deksotiko ada kegiatan kedirgantaraan gini-gini ini. Sudah ada terbentuk juga organisasi kedirgantaraan. Saya yakin dan percaya teman-teman anak muda yang duduk di sana sudah ada 1-2 orang mungkin yang menggoogling apa saja sih itu olahraga kedirgantaraan. Saya yakin pasti sudah ada teman-teman yang sudah mencari tahu di sana, karena tidak mungkin mereka juga hanya duduk diam di sana, tapi mungkin hanya masih malu-malu untuk bertanya lebih lanjut. Nah, itu salah satu trik sebenarnya, ini sudah salah satu cara bagaimana kita mempromosikan wisata kedirgantaraan yang ada. Apalagi saya yakin dan percaya event kita kemarin di Malimpung itu sudah banyak memikat. Kemudian selain di media sosial tentunya yang walaupun sudah tergolong sudah kuno atau apa, saya yakin antara mulut ke mulut itu masih sangat-sangat efektif untuk mempromosikan yang namanya suatu kegiatan. Apalagi tadi sekali lagi saya katakan di sini kita sudah terbentuk organisasinya, pasti Pak Ketua juga sudah gencar mempromosikan, nanti juga kita bisa menyampaikan ke sekolah-sekolah, tentunya dengan kerjasama lagi dengan pihak pemerintah baik dari Dinas Pendidikan, bisa membuat mungkin selebaran kita meminta menyurat ke sekolah-sekolah untuk bagaimana kita masuk ke sekolah-sekolah untuk mengajak anak-anak muda, mengajak masyarakat, memperkenalkan olahraga kedirgantaraan terkhusus yang ada di Kabupaten Pinrang. Tadi dengan pramuka, sekolah mana sekarang SMP, SMA yang tidak ada organisasi pramukanya semuanya ada. Dan ini bisa kita lakukan mulai dari sini, mulai dari hal sekecil ini kita bisa lakukan bersama. Yang penting kita sama-sama mau berbuat. Ini yang paling utama, kita mau memulai dulu. Tadi saya mengatakan di awal apresiasi karena ada dari Lanut yang mau membantu kita, mau mengapresiasi kita. Kemudian ada pemerintah juga dari Kabupaten Pinrang, kemudian yang mensupport semua kegiatan kita tentang bagaimana mengembangkan pariwisata kedirgantaraan. Mungkin itu Mbak, terima kasih banyak. Oh, boleh. Ditambahin langsung. Saya mau nambah dikit tapi mungkin banyak. Satu pertanyaan tadi dari Pak Fajar yang belum terjawab, dalam waktu dekat, ya Pak, itu ya. Apa yang akan dilakukan? Tadi udah disampaikan, insya Allah kita akan adakan diklat. Diklat para layang di Pinrang. Jadi kita akan mengaitkan Malimpung dengan Manarang. Kalau bulan September ini Manarang sudah siap, maka diklat ini bisa kita laksanakan, groundingnya ada di lapangan Malimpung, uji terbangnya di Manarang. Begitu. Untuk saat ini kurang lebih ada 15 sampai 20 adik-adik pramuka dan SAR ya. SAR yang bukan sudah mendaftar, sudah terbang, tapi baru di darat ya. Hanya dilatih untuk mengembangkan payung dan controlling di darat. Itu namanya latihan grounding untuk supaya dia mengenal bagaimana menghandle payung. Nah, tinggal proses selanjutnya akan kita sahkan ini melalui pendidikan dan latihan. Dan di sana setiap hari terbuka loh. Ada Pak Samsul di sana yang siap menerima siapa saja yang mau coba-coba latihan grounding. Terbuka sangat bebas, nggak usah tarik bayaran ya. Yuran boleh. Ya, latihan foto prawedi. Jadi kalau ada yang mau latihan grounding nggak usah suruh bayar, iuran aja boleh. Ya, jadi tiap hari dibolehkan untuk masuk ke Malimpung, mau mencoba di sana peralatan kita udah siapkan beberapa payung, dan Samsul ini sudah kelasnya udah pelatih di wilayah Pinrang ya. Jadi itu. Jadi saya kira itu tambahan. Terima kasih. Iya, mungkin dari Fasi juga ingin menambahkan terkait dengan strategi tadi yang ditanyakan oleh Kak Fajar, silakan. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bang Odi, Pak Kolonel, bahwa program kami selanjutnya dari Fasi Pinrang yaitu diklat ya. Jadi agar supaya pemuda-pemudi Pinrang ini tidak jadi penonton ya di kampung sendiri. Tempat sudah ada disiapkan, luar biasa bantuan dari Pemda, dari Pak Ketua Umum sendiri Fasi Pinrang, ya, dari Lanut, luar biasa. Bukit Manarang bisa dibuka jadi spot. Jadi
kalau Bukit Manarang dibuka baru orang dari daerah lain yang terbang di sana kan sayang tuh. Mestinya kita yang jadi pelaku dari putra-putri Pinrang sendiri yang terbang di sana. Jadi program utama kami selanjutnya itu adalah mungkin kedepannya ini adalah diklat untuk para layang. Jadi bagaimana supaya Bukit Manarang sendiri ini bisa berkembang ya. Jadi nanti mungkin di situ bukan cuma wahana para layang saja, tapi di situ ada wahana-wahana lain yang bisa menjadikan Bukit Manarang itu jadi wisata alam. Ya, mungkin bisa ada flying fox dan sebagainya atau wisata kuliner ya. Jadi mungkin begitu, bukan wisata itu artinya banyak ya. Wisata edukasi di Aerosport di Malimpung itu sendiri, tempat Aerosport Center tempat kita belajar itu bisa di sana yang dikatakan tadi, apakah bisa berkunjung untuk foto prewedding? Bisa sekali. Di sana ada pesawat microlight yang kemudian tadi dijelaskan kalau mau belajar grounding ya, itu bisa sekali ya, tiap hari di sana dibuka. Ada teman-teman yang aktif di sana, teman-teman Pasi Pinrang ya, ada Bang Samsul dan teman-teman yang lain itu di sana selalu standby. Jadi setelah Pasi Pinrang ini resmi dan di SK-kan itu, kita berupaya supaya bagaimana terus melakukan kegiatan-kegiatan ya, supaya tinggal bagaimana pemuda-pemudi Pinrang ini yang aktif ya, yang proaktif begitu. Kalau bantuan sudah luar biasa sebenarnya dari Pemda, dari Lanut Hasanuddin itu sudah luar biasa. Demikian. Oke, mungkin ini bertanya-tanya kalau perempuan untuk ikut diklat boleh ya? Boleh ya? Oh, tentunya terbuka untuk umum, laki-laki perempuan boleh. Ada selanjutnya? Ada? Oh ya. Oh yang depan dulu ya. Sudah ada mic-nya di sini. Ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang pertama, apresiasi ya setinggi-tingginya kepada Bang Odi. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Dukungan full yang diberikan oleh Lanut itu yang harus kita maksimalkan. Kenapa demikian? Olahraga kedirgantaraan ini lain daripada yang lain. Nah, kenapa harapan kita semoga mata masyarakat Indonesia maupun dunia bisa tertuju nanti ke Pinrang dengan adanya olahraga kedirgantaraan ini, sehingga ke depan memang harus ada sosialisasi sekaligus perekrutan khususnya ke adik-adik kita, adik-adik SMA, karena secara sumber daya manusia memang mereka yang siap. Kalau saya pikir seperti itu. Terus kedua, tadi disampaikan sama Bang Odi bahwa selain paleko sebagai ciri khas, mudah-mudahan di gerbang Pinrang nanti ini Manarang bisa jadi maskot kedua untuk Kabupaten Pinrang berkat gagasan dari Bang Odi dan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Terus pada malam hari ini juga sebenarnya lengkap kita berbicara terkait dengan olahraga kedirgantaraan lengkap dengan wisatanya. Karena di depan kita juga ini para narasumber ada pengambil kebijakan, ada legislatif dan ada yudikatif. Dalam hal ini Bu Dewan dari sisi budgetingnya nanti. Makanya tadi sudah disampaikan bahwa mungkin kalau tahun ini belum bisa karena berbicara anggaran harus dari awal. Sehingga mungkin tahun 2023 kegiatan ini bisa dimaksimalkan. Selanjutnya kita juga bersyukur karena sudah ada wadah, yaitu FASI, yang bisa menjadi wadah buat teman-teman yang betul-betul ingin terlibat dalam olahraga kedirgantaraan ini. Sehingga harapan kita ke depan memang butuh kolaborasi dan sinergitas, sehingga
olahraga kedirgantaraan ini memang menjadi sebuah cabang olahraga di Indonesia khususnya, dan mudah-mudahan Pinrang bisa dikenal di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin langsung ke belakang ya yang ingin bertanya. Oke. Yang memakai baju hitam tadi yang ingin bertanya silakan. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Ansar Aziz. Saya mewakili adik-adik saya yang dari Paskibraka tahun 2022. Mohon izin, melihat animo kedirgantaraan di Kabupaten Pinrang sudah sangat tinggi. Mohon izin, mungkin sudah banyak dari kita yang ingin menjadi bagian daripada kedirgantaraan, termasuk adik-adik saya ini. Izin. Dan mohon izin Pak, izin bertanya, kapan dibuka pendaftaran TNI Angkatan Udara? Mohon izin. Terus yang kedua, melihat kedekatan Pemkab Kabupaten Pinrang dengan TNI Angkatan Udara, apakah mungkin bisa diadakan bimbel untuk adik-adik saya yang ingin melanjutkan karirnya di kedirgantaraan, terutama di akademi? Mohon izin Pak, izin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari belakang ya, kemudian di depan mungkin ada lebih ke apresiasinya kepada keempat narasumber kita. Langsung dijawab mungkin Pak Odi. Sebelum saya jawab, ini uji coba terbang perdana di Bukit Manarang. Videonya saya putarkan yang terbang Pak Samsul. Dan kita lihat betapa luar biasa indahnya daerah itu. Spot para layang terlihat dari jalur utama provinsi. Ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki daerah lain. Jadi daerah lain itu spot para layangnya jauh, 6 kilo masuk ke dalam hutan. Kalau Pinrang ini ada di pinggir jalan. Ini sayang kalau tidak kita manfaatkan. Itu nggak usah sampai akhirnya, dia landingnya di sawah itu. Oh enggak. Karena memang area landingnya belum disertifikasi sama pemilik ya. Ini uji coba terbang perdana di Bukit Manarang oleh Pak Samsul ya. Sebelum saya jawab, sabar ya Dek. Baik, terkait dengan pertanyaan kapan buka pendaftaran. Tadi anak Paskibra berkunjung ke tempat saya, melihat beberapa jenis pesawat, foto-foto dan lain-lain, posting Instagram, Facebook. Setelah saya tanya, yang mau masuk Angkatan Udara, angkatan 1 orang. Saya langsung loyo. Capekku. Ternyata malu-malu, setelah ditanya ulang baru tuh. Jadi begini, ada periode-periode tertentu penerimaan TNI Angkatan Udara tergantung jenjangnya ya. Ada penerimaan Tamtama, penerimaan Bintara, dan penerimaan Taruna. Jadi biasanya dipublikasikan lewat internet. Dan sekarang ini sedang berlangsung penerimaan Tamtama TNI Angkatan Udara. Kami sedang memperjuangkan hasil binaan saya dari Kabupaten Baru. Jadi ada binaan kami di olahraga dirgantara di Kabupaten Baru. Setelah tamat SMA, dia sudah terbang para layang, sudah ikut lomba di mana-mana, pengen jadi Angkatan Udara. Kami perjuangkan. Yang penting sehat. Ya. Untuk masalah pembimbingan, saya kira tidak masalah. Kapanpun, sekolah manapun minta akan kita dukung, karena cuma 4 jam dari sana ke sini. Ya. Jadi kami TNI Angkatan Udara sangat-sangat terbuka dengan masyarakat, apalagi yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kami menerima kunjungan dari berbagai kalangan,
Anak TK, SD, SMP, SMA yang belum tuh ibu-ibu PKK ya kayaknya. Jadi sudah banyak kunjungan yang kami terima di sana untuk menumbuhkan minat dirgantara, dan ini ide bagus kalau misalnya memerlukan bimbingan belajar. Cuma saya harus mikir dulu pakai tarif nggak ini? Nggak ya, bercanda. Jadi masalah pembimbingan tentang seperti itu, seperti yang saya laksanakan terhadap binaan kami yang dari Kabupaten Baru, kita bimbing sesuai dengan bidang yang akan diujikan, akan dites, kita langsung bimbing di tempat. Ya, jadi tidak masalah, informasi bisa diakses di internet, kapan pendaftaran, dan itu sangat terbuka. Ya, terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, saya tambahkan sedikit ya, Sarya, yang saya tambahkan ini sedikit deh. Jadi tadi itu kita memang sudah dari Makassar. Jadi sudah lihat-lihat beberapa jenis pesawat, ada 4 kalau nggak salah tadi, ada Hercules, ada Boeing, ada Sukhoi, ada Heli, sudah dilihat sama adik-adik. Dan ternyata satu yang angkat tangan, yang paling optimis dan konsisten di itu yang satu orang. Saya bilang ya mudah-mudahan jadi perwira nanti ini anak. Kemudian seiring jalan mungkin cerita-cerita dikasih arahan, sudah jadi 4 orang yang angkat tangan. Tapi insya Allah, karena itu baru istilahnya pemanasan itu kita ke Lanut. Insya Allah nanti tanggal 23 kita ke Jogja, karena itu janjinya Pak Bupati, Pemda Pinrang, kita ke Jogja ya. Kita ke Jogja dan banyak rute pendidikan, rute sejarah perjuangan bangsa, salah satunya kita ke Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara itu berseberangan dengan sekolah penerbang. Kalau Akademi Angkatan Udara itu kan tidak harus jadi penerbang. Ada jadi pasukan nantinya, ada dari jadi teknisi, mekanik, ada elektro, kemudian ada penerbang. Yang penerbang itu ada tetangganya, ada sekolah penerbang lanjutan dari Akademi Angkatan Udara. Mudah-mudahan sesampai di sana kalian lihat gagahnya Angkatan Udara, ya siapa tahu yang 4 orang ini bisa bertambah. Karena di sana juga ada perempuan. Ada taruni, ada perwira nanti perempuan, ada jadi pilot. Nah, jadi pilot. Kelebihannya pengalaman saya karena saya berteman banyak dengan Angkatan Udara. Kalau angkatan pilot Angkatan Udara itu bisa bawa Garuda. Bisa bawa yang, tapi pilot yang start dari Garuda tidak bisa bawa pesawat Angkatan Udara. Itu kelebihannya. Nah, jadi jangan salah, pilot Angkatan Udara itu ada bawa Garuda sampai Tanah Suci. Gitu. Nah, jadi tidak harus selama dia pakai tentara terus. Terus tadi pengharapannya Ansar ini bagus sekali nih Bang Odi. Jadi perlu memang, karena di sini kan sudah ada Malimpung. Mudah-mudahan kalau ada pendaftaran, adik-adik searching di Google, ya perlu memang dikasih kisi-kisinya ini Bang Odi. Bagaimana standar akademiknya, kemudian bagaimana standar fisik dan kesehatannya, bagaimana standar psikonya kalau masuk Angkatan Udara. Paling tidak dasar-dasarnya lah. Insya Allah ya, kami akan jalin hubungan terus dengan Akademi Angkatan Udara demi pemuda Pinrang. Tadi kita sudah mencoba buka wawasan, meraih masa depan. Mudah-mudahan pemuda Pinrang jaya ke depannya. Terima kasih. Saya tambah sedikit, ini Bang Odi, banyak waktu katanya. Tadi katanya waktu berkunjung ke Lanut hanya 4 orang yang angkat tangan. Ini juga saya curiga habis ini yang mendaftar nanti yang jalan-jalan ke Malimpung ini sudah banyak teman-teman teman-teman Paskib yang akan berjalan-jalan ke Malimpung. Apalagi tadi penjelasannya Bang Odi, anak binaannya yang dari baru, kemudian kebetulan aktif di dunia olahraga dirgantara, kemudian sekarang mendaftar untuk ikut di Angkatan Udara. Nah, mudah-mudahan dengan adanya cerita Bang Odi tadi, adik-adik kita yang ada di sana lebih bersemangat, kemudian ikut aktif juga ke dunia olahraga perdigantaraan. Selanjutnya menanggapi pernyataan, sebenarnya tadi beliau tidak bertanya. Izin Bang Odi, beliau ini sebenarnya tadi saya tahu maksudnya, karena beliau adalah salah satu Direktur Pemasaran di Perusda Kabupaten Pinrang. Bisa saja mungkin nanti beliau juga
bagian dari kita yang membantu kita untuk mengembangkan bagaimana perwisataan Dirgantara di Kabupaten Pinrang. Nah, ini bisa saja kita, karena yang namanya mengembangkan pariwisata sekali lagi kita butuh yang namanya sinergitas. Ya, makanya tadi beliau menyentil-nyentil saya, tidak apa-apa saya sentil kembali biar kita sama bersinergi. Baik, mungkin itu. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup ya untuk sesi pertanyaan. Nah, yang terakhir mungkin langsung ke closing statement Pak, karena waktu juga, atau mungkin masih ada yang ingin tambahkan? Oh, tidak ada. Oke, baik. Ada closing statementnya, bisa langsung, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari siapa dulu? Dari Pak Ade Suyuti ya, oke silakan. Oke, saya closing statement. Tapi ada saya sampaikan buat adik-adikku ini, tadi saya masih kurang. Sebagai informasi, perlu adik-adikku tahu bahwa tidak selamanya istilahnya, katakanlah pas pampres sekarang, pas pampres itu marsekal. Angkatan Udara itu pas pampres, marsekal komandannya sekarang. Tidak selamanya polisi, Angkatan Darat, sekarang komandannya Angkatan Udara, marsekal. Nah, jadi karena saya tanya terus, mau jadi apa? Mau jadi kowat? Mau jadi apa? Akpol. Wah, hanya 2 warna. Matra, Angkatan Darat sama polisi. Nah, mudah-mudahan bisa lihat nanti Angkatan Udara, kemudian mungkin ke depan masih kita punya armada laut di sini. Cuman masih ada beberapa kendala. Jadi Pinrang nanti itu berkembang terus jadi 4 matra. Ada angkatan, sudah lama ada polisinya, ada angkatan daratnya, ada udara dan ada laut di Supa. Itu kita doakan sama-sama ya. Baik, saya closing statement tentang potensi pariwisata. Yang jelas, yang paling berpotensi pariwisata di Kabupaten Pinrang itu kita mulai dari titiknya dari desa. Jadi mengembangkan pariwisata itu paling cocok untuk di Pinrang dari desa. Walaupun pelakunya dari berbagai tempat, baik di Pinrang sendiri di kota maupun dari ujung pandang maupun dari investor lain. Kemudian dengan pariwisata itu membangun desa, kemudian bagaimana desa terbangun dengan pariwisata. Itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini, seiring bagaimana kita isi saja dengan model-model olahraga yang sekarang ini kita bicarakan tentang aerosport dan sudah menjadi cadangan nasional. Jadi 2 cadangan nasional, desa wisata, aerosport tourism jadi satu kolaborasi. Mari kita bergandeng tangan terus, bersinergi terus untuk mengembangkan pariwisata aerosport di Pinrang. Terima kasih. Oke, silakan. Langsung ke Pak Idil. Ya, terima kasih. Jadi untuk closing statement mungkin kembali saya mengajak pemuda-pemudi Pinrang ya untuk bergabung untuk menjadi pelaku atau dan juga tadi betul yang dibilang sama anggota dewan kita Ibu Irma bahwa di sini kita harus bersinergi. Jadi bantuan sudah luar biasa diberikan oleh bantuan potensi dari Lanut, dari Pemda Pinrang. Kemudian saya berharap juga dari sinergi dari teman-teman pelaku ekonomi atau bisnis ini membantu juga perkembangan wisata dan olahraga di Dirgantara ini. Jadi mungkin ada yang mau jadi sponsor atau bagaimana bisa. Ya, jadi karena kita pasti Pinrang ini termasuk baru ya Pak di Pinrang. Jadi ada kekurangan. Jadi mungkin di sinilah mungkin kita bisa saling bekerja sama, bersinergi. Jadi seperti peralatan itu masih kurang sekali termasuk untuk para layang, untuk payungnya sendiri itu masih ada beberapa buah lah. Mungkin di Malimpung itu masih baru ada 2 ya Pak Komandan. Jadi mungkin ada ya teman-teman yang bisa jadi sponsor untuk kita saling membantu lah. Ya, jadi kami dari wadahnya ini, dari organisasinya ini berharap kedepannya ini
bisa menjadi yang dibilang tadi dari teman-teman bahwa menjadi maskot baru di Kota Pinrang ya. Jadi kita mau terbang tidak perlu jauh-jauh lagi. Kita mau merasakan yang namanya wahana para layang, tidak harus ke Palu, tidak harus ke Bukit Batu, tidak harus ke Malang, tapi Pinrang ada tersedia. Jadi itu harapan kami dari Pasi Pinrang. Terima kasih. Iya, ke Ibu Irma, Ibu Andi Irma mungkin, lalu ditutup nanti oleh Pak Onik, silakan. Baik, saya hanya menutup dengan ini bahwa seperti yang kita ketahui tujuan pengembangan pariwisata itu bukan hanya sekedar mengejar devisa keuntungan semata, tetapi kita juga berharap pariwisata aerosport yang sedang kita bangun ini bisa berperan sebagai katalisator pembangunan yang ada di Kabupaten Pinrang. Sekali lagi besar harapan kami teman-teman pemuda Pinrang, ayo kita sama-sama bagaimana bersinergi untuk melancarkan niat kita untuk melihatkan kepada ya luar Sulawesi Selatan bahwa di Kabupaten Pinrang juga ada olahraga kedirgantaraan aerosport yang bisa kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya Pak. Dari awal lagi? Ditutup dari awal ya. Kita nggak ulang. Baik, terima kasih. Closing statement saya, pertama, mari kita bangun, mari kita angkat Pinrang ini melalui pariwisata dirgantara dengan memaksimalkan, mengoptimalkan, menumbuhkan dan mengembangkan akar-akar yang sudah ada. Ya, ada FASI, ada Pramuka Dirgantara dan Aerosport Center. Tentu saja kolaborasi antara FASI, Pramuka, pemerintah daerah, ya, provinsi, dan kami sebagai TNI Angkatan Udara sebagai background siap mendukung apapun yang dibutuhkan untuk pengembangan olahraga dirgantara demi menuju terwujudnya tujuan wisata dirgantara di Kabupaten Pinrang. Itu aja, terima kasih. Selamat malam. Iya, baik, terima kasih tentunya untuk keempat narasumber yang sudah hadir dan juga memaparkan ulasannya terkait dengan tema kita. Dan tentunya untuk pengembangan potensi pariwisata dirgantara di Pinrang ini sebenarnya sudah sangat siap karena dukungan dari berbagai, ada dari pemerintah, kemudian lanut, organisasi ini juga sangat mendukung. Tinggal kita juga sebagai mungkin perwakilan audiens ya, yang juga harus turut mempersiapkan diri minimal jadi bagian pemasaran ya untuk pariwisata dirgantara itu sendiri. Nah, baik, terima kasih untuk keempat narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Andi Aziza Irma Wahidiawati Irwan SAPMSI selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Kolonel Tek Lowik Makitulung selaku Kepala Dinas Potensi Dirgantara Lanut Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Bapak Andi Suyuti STMSI selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang. Dan yang terakhir ada Pak Idil Ali ST dari Federasi Aerosport Indonesia Kabupaten Pinrang. Kita ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya berakhirnya talk show pada malam hari ini juga salah satu rangkaian akhir ya acara untuk Merdeka Art Fest 2022. Dan tentunya kita juga ucapkan terima kasih untuk seluruh kolaborator yang terlibat di Merdeka Art Fest dan juga para sponsor utama kita. Terima kasih, saya Mia Jufri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di Merdeka Art Fest tahun depan.